Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 Akuntansi Manajemen akan memperkenalkan diri. Saya Zara Andara dengan ujung NPM 042. Saya Fira Ramadhani Putri dengan ujung NPM 123. Saya Safi Aulia Putri dengan ujung NPM 113. Saya Yasminar Hadatul Aisyah dengan ujung NPM 023. Saya Wayandara Pastikarani dengan ujung NPM 023. Di video kali ini kita akan memperlihatkan ke kalian tentang wawancara sampai kita mengajarkan UMKM-nya bagaimana metode untuk memperoleh laba yang diinginkan. So, langsung saja kita lihat videonya. Check it out! Seperti biaya yang dikeluarkan ibu setiap harinya. Tapi biaya variabel itu bisa dikeluarkan, bisa tidak gitu. Tergantung di hari itu ibu mau produksi tahu atau tempe itu berapa banyak. Misalnya seperti kedelai, seperti itu ibu. Terus mungkin kalau biaya tetap itu biaya yang tetap dikeluarkan walaupun ibu tuh tidak melakukan proses produksi. Yang tadi saya tanya itu yang tahu satu kotak itu kan ibunya jualnya segitu kan ya per kotak itu. Nah mungkin dari situnya kita harus identifikasi dulu dari satu kotak itu ada biaya apa aja, unit berapa yang bakal kita produksi buat dapat laba itu. Yang pertama itu otomatis target labanya, ibu mau targetnya berapa yang ibu mau capai, terus sama biaya tetapnya, biaya tetap per unitnya tadi, biaya tetap per kotaknya itu berapa. Baik, selanjutnya untuk itu kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil dari wawancara yang sudah kami lakukan pada UMKM Tahu Mirajaya. Untuk itu, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu seputar UMKM Tahu Mirajaya. Materi yang pertama adalah latar belakang. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga didukung oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa UMKM mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi. Salah satu jenis UMKM yang cukup berkembang adalah usaha pengolahan kedelai menjadi tahu dan tempe. Produk ini banyak dikonsumsi masyarakat karena harganya terjangkau dan menjadi kebutuhan sehari-hari, sehingga permintaannya cenderung stabil. Namun dalam menjalankan usahanya, pelaku UMKM tahu dan tempe juga menghadapi beberapa kendala seperti fluktuasi harga bahan baku, persaingan usaha, serta sistem pengelolaan yang masih sederhana. Di tengah kondisi tersebut, terdapat UMKM yang mampu bertahan dan berkembang, yaitu UMKM Tahu Tempe Mirajaya. Usaha ini menarik untuk dianalisis karena memiliki pengalaman usaha yang cukup lama serta jaringan distribusinya yang luas. Selanjutnya adalah tujuan analisis. Tujuan dari analisis sendiri adalah yang pertama, untuk menganalisis hubungan antara biaya, volume produksi, dan laba menggunakan metode cost volume profit. Yang kedua, mengklasifikasikan biaya ke dalam biaya tetap, biaya variabel, dan semi variabel. Yang ketiga, menghitung BEP, serta mengevaluasi penentuan harga jual agar dapat menghasilkan keuntungan yang optimal. Selanjutnya masuk ke profil UMKM bagian jenis usaha. UMKM Tahu Tempe Mirajaya merupakan usaha yang bergerak di bidang pengelolaan kedelai menjadi tahu dan tempe, sehingga termasuk dalam usaha manufaktur skala kecil atau home industry. Usaha ini didirikan pada tahun 2009 oleh Ibu Mira dan telah beroperasi selama kurang lebih 17 tahun. Dalam kegiatan operasionalnya, UMKM ini melibatkan sekitar 13 tenaga kerja, di mana setiap pekerja memiliki
memiliki tugas masing-masing dalam proses produksi. Dari sisi pemasaran, UMKM ini juga memiliki jaringan distribusi yang cukup luas dengan sekitar 30 reseller, serta melayani penjualan langsung kepada konsumen. Kapasitas produksinya mencapai sekitar 3 kuintal kedelai per hari. Meskipun menghadapi persaingan yang cukup tinggi, usaha ini tetap mampu bertahan dengan menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Selanjutnya adalah produk. UMKM Tahu Tempe Mirajaya memproduksi tahu dan tempe sebagai produk utama. Variasi produk tahu meliputi tahu pong, tahu sayur, tahu putih, dan tahu rajang. Sedangkan tempe diproduksi dalam berbagai ukuran sesuai kebutuhan pasar. Produk dipasarkan dalam bentuk satuan maupun dalam jumlah besar kepada reseller dan konsumen langsung. Selain itu, UMKM ini juga memanfaatkan limbah produksi seperti ampas tahu untuk diolah menjadi produk lain, sehingga tidak ada pemborosan dalam proses produksi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bab 3, yaitu tentang identifikasi dan klasifikasi biaya, di mana biaya dibedakan menjadi 2, yaitu biaya variabel dan biaya tetap, serta produksi atau non-produksi. Nah, untuk tahu sendiri, itu ada biaya variabelnya ada di kedelai sebesar 100 kilonya itu seharga 1.100.000, kayu bakar 25.000, solar atau bensin 5 liter 34.000, jadi total biaya variabel untuk tahu yaitu 1.159.000. Untuk biaya tetap dari tahu putih sendiri itu ada listrik 1.500, gaji karyawan untuk 6 orang itu 600.000, biaya pengiriman 3.000, biaya pemeliharaan mesin untuk 6 mesin itu 2.300, jadi totalnya 606.800. Selanjutnya untuk biaya tempe per hari, di mana biaya variabelnya itu ada kedelai sebanyak 150 kg itu harganya 1.650.000, kayu bakar 25.000, solar atau bensin 5 liter 34.000, ragi 2.500, plastik 4 gulung itu di harga 196.000. Jadi totalnya 1.907.500. Untuk biaya tetap tempe sendiri ada listrik 1.500, gaji karyawan 7 orang 450.000, biaya pengiriman 3.000, biaya pemeliharaan mesin untuk 6 mesinnya 2.300. Jadi totalnya ada di 456.800. Selanjutnya udah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan biaya produksi dan harga pokok produksi pada produk yang dihasilkan oleh UMKM Tahu Tempe Mirajaya. Pada bagian ini, fokus kami adalah melihat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tahu putih dan juga tempe. Lalu dari situ akan kami hitung harga pokok per unitnya. Jadi bagian ini menjadi dasar untuk analisis berikutnya, karena dari sini kita bisa tahu apakah biaya produksi yang dikeluarkan sudah sesuai dengan harga jual yang ditetapkan atau belum. Pertama, kami menghitung total biaya produksi. Total biaya produksi ini terdiri dari 2 komponen, yaitu biaya tetap dan juga biaya variabel. Biaya variabel sendiri adalah biaya yang berubah mengikuti jumlah produksi. Sedangkan biaya tetap merupakan biaya yang relatif tidak berubah dalam jangka pendek. Dengan menghitung keduanya, kami bisa mengetahui berapa besar biaya produksi per unit untuk masing-masing produk. Untuk produk tahu putih, dalam satu hari UMKM Tahu Tempe Mirajaya ini bisa menghasilkan sampai dengan 60 kotak. Total biaya variabel perharinya itu sebesar 1.159.000, sehingga biaya variabel per unitnya menjadi Rp19.316,67. Sementara itu, total biaya tetap per hari sebesar Rp606.800, sehingga biaya tetap per unitnya adalah sebesar Rp10.113. Nah, dari hasil ini dapat dilihat bahwa biaya variabel per unit tahu itu lebih besar daripada biaya tetap per unitnya. Artinya, biaya produksi tahu putih lebih banyak dipengaruhi oleh komponen biaya yang berubah sesuai volume produksi atau biaya variabelnya, seperti bahan baku dan bahan penolong. Kemudian, selanjutnya setelah melihat hasil pada tahu putih, perhitungan yang sama juga kami lakukan untuk produk tempe. Untuk produk tempe, dalam satu hari UMKM bisa menghasilkan sampai dengan 2.400 spesies tempe. Total biaya variabel per harinya sebesar Rp1.900.000
Rp7.500, sehingga biaya variabel per unitnya adalah sebesar Rp794. Sementara total biaya tetapnya per hari adalah sebesar Rp456.800, sehingga biaya tetap per unitnya adalah sebesar Rp190. Sama seperti tahu putih, pada tempe biaya variabel per unit juga lebih besar daripada biaya tetap per unitnya. Hal ini menunjukkan bahwa biaya produksi tempe sangat dipengaruhi oleh biaya yang berubah mengikuti jumlah produksinya. Nah, setelah total biaya per unit diketahui, langkah berikutnya adalah menghitung harga pokok produksi atau HPPD. Harga pokok produksi merupakan total biaya yang digunakan untuk menghasilkan satu unit produk. Dalam penelitian ini, HPPD dihitung dengan menjumlahkan biaya variabel per unit ditambah dengan biaya tetap per unit. Nah, kemudian pada tahu putih, biaya variabel per unit sebesar Rp19.316,67 ini akan ditambah dengan biaya tetap per unit sebesar Rp10.113. Jadi, untuk harga pokok produksi tahu putih adalah sebesar Rp29.429,67 atau dibulatkan menjadi Rp29.430 per kotak tahu. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap satu kotak tahu putih memerlukan total biaya produksi sebesar Rp29.430. Kemudian untuk tempe, biaya variabel per unit sebesar Rp794 dan biaya tetap per unit sebesar Rp190. Maka harga pokok produksinya adalah sebesar Rp984 per pieces. Artinya setiap satu pieces tempe memerlukan total biaya produksi sebesar Rp984. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah kami lakukan, dapat diketahui bahwa baik tahu putih maupun tempe memiliki struktur biaya yang didominasi oleh biaya variabel, dan dari situ diperoleh harga pokok produksi masing-masing produk. Hasil ini penting karena menjadi dasar untuk melihat apakah harga jual yang ditetapkan sudah mampu menutup biaya produksi atau belum, sekaligus menjadi dasar untuk perhitungan titik impas atau break-even point pada bagian berikutnya. Baik, setelah mengetahui total biaya per unit dan harga pokok produksinya, langkah berikutnya adalah kami menghitung break-even point atau titik impas. Perhitungan ini penting karena dari sini kita bisa mengetahui batas minimum penjualan yang harus dicapai supaya usaha tidak rugi, tetapi juga tidak mencapai laba. Jadi titik impas ini menjadi gambaran kapan usaha mulai menutup seluruh biaya produksi yang sudah dikeluarkan. Pertama, kami menghitung titik impas dalam unit. Artinya, kami ingin mengetahui minimal berapa unit produk yang harus terjual agar total pendapatan sama dengan total biayanya. Kalau penjualan masih di bawah angka ini, usaha akan rugi. Sebaliknya, kalau penjualan sudah melewati angka ini, maka usaha akan mulai menghasilkan laba. Pertama, untuk tahu putih, titik impas dalam unit dihitung dengan membagi total beban tetap sebesar Rp606.800 dengan selisih antara harga jual dan biaya variabel per unit. Harga jual tahu putih adalah sebesar Rp35.000 per kotak, dikurang dengan biaya variabel per unit yaitu sebesar Rp19.316,67. Jadi margin kontribusinya sebesar Rp15.683,33 per kotak. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa titik impas tahu putih berada pada 38,6907 atau dibulatkan menjadi 39 kotak. Artinya, UMKM harus menjual minimal 39 kotak tahu putih agar tidak mengalami rugi dan belum memperoleh laba. Jika dilihat dari laporan laba rugi margin kontribusinya, pada saat penjualan mencapai 39 kotak, pendapatan yang diperoleh sebesar Rp1.354.175.
Total biaya variabelnya sebesar Rp747.375, sehingga margin kontribusinya sebesar Rp606.800, yang dimana jumlah ini sama dengan total beban tetapnya, sehingga akan diperoleh laba operasi sebesar Rp0. Itulah sebabnya kondisi ini disebut dengan titik impas. Selanjutnya, kami menghitung titik impas dalam unit untuk produk tempe. Untuk produk tempe, titik impas dalam unit dihitung dengan membagi total beban tetap sebesar Rp456.800 dengan selisih antara harga jual dan biaya variabel per unit dengan harga jual tempe sebesar Rp1.250, sedangkan biaya variabel per unitnya sebesar Rp794. Jadi, margin kontribusi tempe sebesar Rp456 per piecesnya. Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh titik impas tempe sebesar 1001,754 atau dibulatkan menjadi 1002 pieces. Artinya, UMKM harus menjual minimal 1002 pieces agar mencapai titik impas. Kemudian, jika dilihat dari laporan laba rugi margin kontribusinya, pada saat penjualan tempe mencapai 1002 pieces, pendapatan yang diperoleh sebesar Rp1.252.192, total biaya variabelnya sebesar Rp795.392, sehingga diperoleh margin kontribusi sebesar Rp456.800, yang dimana nominal ini sama dengan total beban tetap, sehingga akan diperoleh laba operasi bernilai 0. Jadi, dengan UMKM menjual 1002 pieces tempe ini akan menunjukkan titik impas. Selanjutnya, setelah dihitung dalam titik impas unit, maka akan kami hitung titik impas. Kemudian, titik impas juga dihitung dalam bentuk nilai penjualan. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa rupiah penjualan minimum yang harus dicapai oleh UMKM agar usaha berada pada kondisi titik impas. Yang pertama, kita akan menghitung titik impas dalam penjualan untuk produk tahu putih. Untuk tahu putih, titik impas dalam penjualan dihitung dengan membagi total beban tetap sebesar Rp606.800 dengan rasio margin kontribusi sebesar 0,44896, dan dari hasil perhitungan diperoleh bahwa titik impas dalam penjualan tahu putih adalah sebesar Rp1.354.175. Artinya, UMKM harus mencapai penjualan minimal sebesar Rp1.354.175 agar berada pada kondisi titik impas. Kemudian, jika dilihat dari laporan laba rugi margin kontribusinya, pada nilai penjualan Rp1.354.175, total biaya variabel didapatkan sebesar Rp744.375, dan dari situ diperoleh margin kontribusi sebesar Rp606.800, yang mana itu sama dengan total beban tetapnya, sehingga akan memperoleh laba operasi sebesar Rp0. Kemudian untuk titik impas dalam penjualan untuk produk tempe dihitung dengan membagi total beban tetap sebesar Rp456.800 dengan rasio margin kontribusi sebesar 0,3648, yang hasilnya sebesar Rp1.252.192. Ini berarti agar UMKM berada pada titik impas, penjualan minimum yang harus dicapai adalah sebesar Rp1.252.190. Kemudian, jika dilihat dari laporan laba rugi margin kontribusinya, pada nilai penjualan tersebut, total biaya variabel sebesar Rp795.392, yang selanjutnya akan memperoleh margin kontribusi sebesar Rp456.800, yang nilainya sama dengan total beban tetapnya. Karena itu, laba operasinya juga akan
menghasilkan nilai 0. Jadi, hasil perhitungan dalam rupiah juga memperkuat bahwa titik impas tempe tercapai pada penjualan Rp1.252.192. Hasil perhitungan ini penting bagi UMKM karena akan membantu UMKM dalam memahami berapa sih target penjualan minimal yang harus mereka pertahankan supaya mereka tidak rugi. Selain itu, perbandingan ini juga terlihat bahwa titik impas tahu putih dan juga tempe berbeda karena dipengaruhi oleh perbedaan harga jual, biaya variabel, dan biaya tetap dari masing-masing produk. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, tadi kan sebelumnya dijelaskan bagaimana kita untuk menghitung unit dan penjualan untuk mencapai BEP atau titik impas. Sekarang kita akan melanjutkan untuk menghitung target laba. Nah, target laba ini penting karena tidak hanya menunjukkan titik impas usaha, tapi juga membantu mengetahui berapa jumlah unit dan nilai penjualan yang harus dicapai apabila UMKM itu ingin memperoleh target laba tertentu. Nah, jadi kalau BEP tadi kita itu menghitung batas usaha agar tidak rugi, maka target laba ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar penjualan yang harus diupayakan agar usaha itu bisa mencapai keuntungan yang diinginkan atau yang telah ditetapkan. Perhitungan target laba ini kita akan bedakan menjadi dua, yaitu jumlah unit terjual untuk memperoleh target laba dan jumlah penjualan yang untuk memperoleh target laba. Pertama-tama kita akan menjelaskan perhitungan untuk jumlah unit terjual yang terlebih dahulu, yaitu yang pertama untuk produk tahu putih. Nah, di sini target laba yang telah kita tentukan, yang UMKM tentukan itu adalah sebesar Rp60 juta. Jadi untuk melihat berapa jumlah unit terjual untuk memperoleh target laba itu, kita harus memasukkannya ke dalam rumus, yaitu rumusnya adalah target laba yang sebesar 60 juta tadi itu ditambah dengan total beban tetap, yang dimana total beban tetap itu adalah sebesar Rp606.800, kemudian dibagi dengan harga jual yaitu sebesar Rp35.000, yaitu harga jual per kotak tahu, dikurang dengan biaya variabel per kotak tahu itu, yaitu sebesar Rp19.316,67. Nah, di sini ketemulah hasilnya, di mana 60.606.800 dibagi dengan 15.683.33, yang dimana hasilnya itu sebesar 3.864,489. Kalau misal kita bulatkan yaitu sebesar 3.865. Jadi ini unit yang harus kita jual, yang harus UMKM jual per kotak tahunya itu untuk memperoleh target laba sebesar Rp60 juta. Di sini juga terdapat laporan laba rugi margin kontribusinya, yaitu penjualan 35.000 dikali dengan jumlah unit yang tadi telah kita temukan, terus dikurang oleh total biaya variabelnya, kemudian muncul total margin kontribusinya sebesar Rp60.606.800, kemudian dikurang oleh total beban tetapnya sebesar Rp606.800, maka laba operasi yang akan didapatkan dari jumlah unit terjual tersebut adalah Rp60 juta, sesuai dengan target laba yang kita inginkan. Kemudian untuk produk tempe, kita bisa lihat di sini target labanya masih sama, yaitu Rp60 juta, ditambah dengan total beban tetapnya yaitu sebesar Rp456.800, kemudian dibagi dengan harga jualnya yaitu Rp1.250, harga jual per pieces tempenya, dikurang dengan biaya variabel per pieces tempenya yaitu sebesar Rp794, di mana di sini ketemulah totalnya itu sebesar Rp132.580,70, yang mana kalau kita bulatkan yaitu Rp132.581. Nah, ini adalah unit yang harus UMKM jual untuk memperoleh target laba sebesar Rp60 juta. Di sini juga terdapat laporan laba rugi margin kontribusinya seperti yang tahu tadi, di mana penjualannya itu sebesar 1.250, yaitu harga per pieces tempenya dikali dengan jumlah unit yang telah tadi kita tetapkan, yang telah kita cari, kemudian dikurang dengan total biaya variabel, kemudian akan muncul total margin kontribusi, kemudian juga akan dikurangi oleh total beban tetapnya, yang maka dari itu akan muncul laba operasinya sebesar Rp60 juta.
sesuai dengan target laba yang telah kita tentukan. Kemudian tadi sudah menghitung jumlah unit yang terjual, yang harus dijual. Sekarang adalah jumlah penjualannya untuk memperoleh target laba. Tadi itu dihitung berdasarkan unit. Nah, sekarang itu dihitung berdasarkan amount atau berdasarkan penjualan. Untuk produk tahu putih, kita langsung saja, yaitu sama seperti tadi, target labanya 60 juta ditambah dengan total beban tetapnya, kemudian dibagi dengan rasio margin kontribusinya, yang mana ini sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu sebesar 0,44896. Maka ketemulah hasilnya adalah 135.254.052,7, yang dimana kalau kita bulatkan yaitu sebesar 135.254.053. Nah, ini adalah penjualan yang harus dicapai oleh UMKM jika dia ingin mencapai target sebesar 60 juta rupiah. Di sini juga ada margin kontribusinya, yaitu penjualan yang tadi telah kita tentukan dikurang dengan total biaya variabel, ketemu total margin kontribusi sama seperti tadi, dikurang dengan total beban tetapnya juga sama seperti tadi, maka ketemu laba operasinya itu sebesar 60 juta. Lanjut, kita akan memperhitungkan untuk produk tempenya, yaitu masih sama seperti tadi, target labanya sebesar 60 juta tambah dengan total beban tetapnya 456.800 dibagi dengan rasio margin kontribusi yang dimana tadi sudah dicari, yaitu sebesar 0,3648. Maka ketemulah hasilnya, yaitu 165.725.877,192 rupiah, yang mana kalau kita bulatkan yaitu sebesar 165.725.877 rupiah. Nah, ini adalah penjualan yang harus dicapai oleh UMKM untuk mencapai target labanya, yaitu 60 juta rupiah tadi. Di sini juga ada laporan laba rugi margin kontribusinya, sama seperti tadi, penjualannya yang udah kita temui tadi, terus dikurang oleh total biaya variabelnya, maka ketemu total margin kontribusinya sebesar 60.456.800 dikurang total beban tetapnya 456.800, maka ketemu laba operasinya sebesar 60 juta, yaitu sama seperti target laba yang telah kita tetapkan tadi. Nah, itulah perhitungan untuk menghitung target labanya baik untuk produk tahu maupun tempe. Nah, sekarang kita akan masuk ke grafik biaya volume labanya. Tadi kan kita sudah menghitung BEP-nya, kemudian kita juga sudah menghitung target labanya. Maka dari itu di sini ditunjukkan grafiknya, yaitu grafik untuk biaya volume laba tahu putih dan juga grafik untuk biaya volume laba tempe. Nah, pada grafik biaya volume tahu putih ini terdapat 3 garis utama, yaitu garis penjualan, garis total biaya, dan garis biaya tetap. Dimana garis biaya tetap itu berbentuk horizontal atau yang berwarna hijau ini karena nilainya itu tidak berubah atau tetap walaupun jumlah produksinya itu atau penjualannya berubah. Nah, dalam hasil analisis ini juga diketahui bahwa biaya tetap tahu itu berada pada angka sekitar 606.800 rupiah. Sementara itu garis total biaya itu dimulai dari titik biaya tetap dan terus meningkat seiring bertambahnya volume penjualan, karena di dalam total biaya juga terdapat biaya variabel per unit. Kalau misalnya dari gambar ini dilihat pada garis berwarna kuning. Adapun garis penjualan itu dimulai pada titik 0 dan meningkat sesuai dengan harga jual tahu putih sebesar 35.000 per kotak. Kalau dari gambar ini bisa dilihat pada garis yang berwarna biru. Nah, titik perpotongan antara garis penjualan dan garis total biaya itu menunjukkan break even point ataupun titik impasnya. Nah, berdasarkan perhitungan, titik impas tahu putih itu berada pada sekitar 39 kotak tahu putih atau senilai 1.354.175. Artinya, UMKM harus menjual minimal 39 kotak tahu putih atau menjual sebesar 1.354.175 rupiah untuk seluruh biaya produksinya itu dapat tertutupi.
Nah, jika penjualan itu masih di bawah angka tersebut, maka usaha berada pada posisi rugi. Sedangkan jika penjualan itu telah melebihi titik tersebut, maka usaha itu mulai memperoleh laba. Nah, pada grafik biaya volume laba untuk produk tempe juga terdapat 3 garis utama, yaitu garis penjualan, garis tetap, dan garis total biaya. Garis biaya tetap itu berada pada sekitar 456.800 dan berbentuk horizontal karena tidak berubah terhadap perubahan volume produksi. Kemudian garis total biaya itu meningkat seiring bertambahnya volume penjualan karena adanya biaya variabel per unit sebesar Rp794. Sedangkan garis penjualan itu meningkat dari titik nol sesuai dengan harga jual tempe sebesar Rp1.250 per piecesnya. Nah, titik perpotongan antara garis penjualan dan garis total biaya itu menunjukkan titik impas produk tempe atau BEP-nya. Berdasarkan hasil perhitungan, titik impas tempe itu berada pada sekitar 1.002 pieces atau sebesar Rp1.252.192. Nah, hal ini berarti usaha itu harus menjual minimal 1.002 pieces tempe agar tidak mengalami kerugian. Jika volume penjualan itu masih di bawah titik tersebut, usaha berada pada kondisi rugi. Tetapi jika telah melampaui titik impas, maka setiap tambahan penjualan itu akan memberikan laba. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis dan rekomendasi keputusan. Yang pertama yaitu analisis ketepatan harga jual. Harga jual tahu putih dan tempe sebenarnya sudah tepat karena keduanya berada di atas biaya produksi, sehingga mampu menghasilkan keuntungan. Artinya, setiap produk yang dijual sudah memberikan laba. Tahu putih memiliki margin yang lebih kuat sehingga lebih tahan terhadap kenaikan biaya, sedangkan tempe meskipun tetap menguntungkan cenderung lebih sensitif terhadap biaya. Jadi bukan hanya soal angka, tapi juga strategi, karena harga yang ditetapkan sudah mencerminkan kualitas produk yang tidak tergolong terlalu rendah. Selanjutnya yaitu analisis kondisi untung atau rugi. Berdasarkan analisis titik impas, kedua produk berada pada kondisi menguntungkan, karena jumlah produk telah melampaui BEP. Semakin jauh titik impas, berarti usaha semakin aman. Tahu putih memiliki fokus yang cukup aman, namun tempe menunjukkan tingkat keamanan yang lebih tinggi karena volume penjualannya jauh di atas titik impas. Makanya, tempe ini bisa dibilang jadi penopang utama keuntungan usaha, apalagi dari hasil perhitungan laba hariannya juga jauh lebih besar. Selanjutnya yaitu analisis dampak kenaikan biaya atau harga. Nah, struktur biaya usaha didominasi oleh biaya variabel sehingga laba sangat sensitif terhadap kenaikan harga bahan baku. Karena harga bahan naik sedikit saja, dampaknya bisa langsung terasa. Tempe menjadi produk yang rentan terhadap kenaikan harga, sedangkan tahu putih relatif lebih stabil. Masalah utamanya bukan di harga jual, tapi di biaya produksi. Jadi oleh karena itu, strategi yang lebih tepat adalah fokus pada efisiensi biaya, sementara kenaikan harga sebaiknya dilakukan secara hati-hati agar tidak menurunkan daya saing. Jadi bisa disimpulkan usaha ini berada dalam kondisi menguntungkan dengan harga jual yang sudah sesuai. Namun bukan soal untung, keberhasilan usaha ini sangat butuh pada kemampuan mengendalikan biaya dan menjaga volume penjualan. Tahu putih lebih unggul dari sisi margin, sedangkan tempe lebih unggul dari sisi volume penjualan dan kontribusi laba. Selanjutnya yaitu rekomendasi keputusan. UMKM sebaiknya mempertahankan harga jual saat ini karena sudah memberikan keuntungan. Daripada langsung menaikkan harga, langkah paling aman adalah memprioritaskan efisiensi biaya variabel yang sangat berpengaruh terhadap laba. Selain itu, peningkatan volume penjualan juga perlu dioptimalkan karena setiap tambahan penjualan akan langsung meningkatkan keuntungan. Jika di masa depan terjadi kenaikan biaya yang signifikan, penyesuaian harga bisa dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kondisi pasar. Jadi sebenarnya kunci keberhasilan ini bukan di harga, tapi bagaimana mengelola biaya dan menjaga penjualan tetap stabil. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa UMKM Tahu Mirajaya berada dalam kondisi yang menguntungkan dan cukup stabil. Hal ini karena harga jual produk sudah berada di atas biaya produksi sehingga mampu menghasilkan laba. Namun, yang perlu diperhatikan di sisi ini adalah struktur biaya usaha yang didominasi oleh biaya variabel. Artinya, perubahan kecil pada harga bahan baku bisa langsung mempengaruhi keuntungan sehingga pengendalian biaya menjadi kunci utama. Jadi kedua produk memiliki keunggulan yang berbeda. Tahu putih lebih kuat di sisi margin per unit sehingga lebih
tahan terhadap kenaikan biaya, sedangkan tempe unggul di sisi volume penjualan dan menjadi penyumbang laba terbesar. Selain itu, usaha ini juga sudah berada di atas titik impas, sehingga risiko kerugian relatif rendah selama penjualan tetap terjaga. Jadi bisa disimpulkan usaha ini sudah berjalan dengan baik. Intinya fokus utama ke depan bukan menaikkan harga, tetapi bagaimana mengendalikan biaya dan meningkatkan penjualan agar keuntungan tetap stabil dan bisa terus berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.